1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Oke. Ini yang hijaunya aja nih ya. Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya. Oh, Berarti sekarang Yesus sholat di sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Bismil abi wal ibni wal ruhil kudus illahu wahid. Salam alaikum bisem Yeshua Hamasiah. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi podcast dari Donditan dan Pesulap Merah kali ini yang tentu saja terperangkap ya dengan ngawurnya Donditan dan juga kesibukan Donditan untuk mencari-cari yang kontradiksi dan yang cocok dengan agamanya yang sudah tidak laku itu. Ya, kenapa teman-teman sekalian? Karena kalau agamanya laku, maka tentu saja tidak akan membanding-bandingkan agamanya dengan agama lain. Iya kan? Meniru. Nah, sebenarnya di sini ini Donditan sedang melanggar apa yang diajarkan dalam agamanya, bahwa barang siapa yang meniru suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang tersebut. Nah, jadi kalau selama ini disebutkan sebagai kafir, kitab suci kafir, maka sebenarnya Islam sedang ikut-ikutan dalam kekafiran. Iya kan? Seperti jilbab tadi, penggunaan jilbab misalnya. Maka ditiru oleh umat Islam. Jadi sebenarnya yang suka niru-niru ini siapa? Nah, di sini terbongkar ya. Di sini terbongkar teman-teman sekalian. Jadi kalau dituduhkan selama ini orang Kristen, nah ini sebaliknya. Nah teman-teman sekalian, seperti apa podcast mereka ini? Ini mereka membahas tentang kerudung dan juga mereka membahas ya tentang siapa sih yang melakukannya. Oleh karena kita simak berikut ini. 1 Korintus 11 ayat 5 sama 6. Oke. Ini yang hijaunya aja nih ya. Iya, hijaunya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Oh iya. Berarti kalau nggak berkerudung mendingan botak. Iya. Berarti sekarang Yesus sholat di sujud, disunat, puasa, nggak makan babi, dikafanin. Sekarang umat beragama apa yang semuanya dilakukan ini, yang melakukan ini? Islam ya. Islam. Berarti kita sebenarnya sedang ngikutin sunnah Yesus di Bible. Oh iya benar. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Tidak siapa? Palsu. Nah, lo yang ngomong bukan gua ya. Emang kalau ini pasti tidak aslinya. Ih, Pakai pasti lo. pakai pasti lagi. Ya kan? Pasti tidak asli. Lah, berarti yang ini nggak asli. Ya teman-teman sekalian, ini sangat miris sekali ya. Jika setingkat Pesulap Merah yang biasanya bongkar-bongkar perdukunan, tipu-tipu kedok agama, ya kan, dan seringkali kita melihat yang dibongkarnya adalah para ustadz ya, yang mengaku-ngaku ustadz, mengaku gus begitu ya, yang ada ilmu putih, ilmu hitam ya, dan kita bangga dengan adanya Pesulap Merah. Tetapi kali ini itu melakukan hal yang konyol menurut saya. Kenapa? Karena ini masuk dalam perangkapnya si penghujat, yaitu Donditan. Ya, coba kalau sebaliknya hal ini dilakukan. Kita bongkar-bongkar ayat-ayat hadis begitu ya. Kemudian ayat-ayat Al-Quran begitu. Yang kemudian ya orang Kristen saja bisa mendapatkan kelemahan-kelemahan daripada Al-Quran. Ya misalnya kan perintah tentang menikah itu. Kan dimulai dari 2 itu. Kamu nikahilah mulai dari 2, 3, 4, 5. Kenapa Tuhan Islam tidak memulai dari 1? Itu kenapa harus 2? Berarti kalau Donditan tidak memulai dari 2 istri, maka sesungguhnya ya Donditan sedang melanggar perintah daripada Allah itu sendiri dan Al-Qur'annya. Demikian juga Pesulap Merah. Kalau Pesulap Merah tidak punya 2 istri, maka itu menandakan bahwa Pesulap Merah rendah. Kenapa? Karena tidak bisa melakukan apa yang diberitakan oleh Allah. Allah kan memerintahkan itu 2, 3 atau 4. Itu. Tapi kalau kita melihat justru nabinya berbeda. Nah, apakah perintah itu hanya diberikan kepada umat Islam atau juga termasuk Nabi Muhammad di situ? Nah, jadi sebenarnya saya mau
Kenapa saya bahas ini? Ini salah satu contoh ketika kita mau cari-cari kelemahan. Tapi tentu para ulama punya penjelasan yang detail. Penjelasan yang kemudian masuk akal bagi umat Islam. Kenapa kemudian Nabi Muhammad punya istri lebih dari 10? Ya, karena ini kan simpang siur semua teman-teman sekalian. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 19, ada yang bilang juga lebih dari 20. Ya, istri daripada Nabi. Nah, jadi sementara di ayat itu dikatakan bahwa cukup sampai 4 saja. Tapi itu bukan dimulai dari 1 teman-teman sekalian ya. Jadi harus 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah ini makanya memang tidak heran ketika ada poligami di dalam Islam ya. Tapi kita kembali kepada laptop, kembali pada topik. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 yang mereka persoalkan tentang jilbab atau penudung kepala ya. Dan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau mereka mengerti konteks, maka sebenarnya mereka malu dalam hal ini. Kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 5. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan dalam penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur maka haruslah ia menudungi kepalanya. Jadi teman-teman sekalian, dalam ayat ini saja, pembacaan ini kalau Anda membaca secara persatu perikop itu Anda menemukan konteksnya. Kenapa? Di konteksnya di sini, itu di dalam kota Korintus, itu penuh dengan penyembahan-penyembahan berhala. Di kota Korintus teman-teman sekalian banyak sekali perempuan dursila. Perempuan-perempuan yang memang jadi, ya maaf kata, jadi pelacur teman-teman sekalian. Untuk apa? Untuk menarik orang dalam penyembahan berhala di kuil-kuil. Karena di sana ada penyembahan orang Korintus yaitu dewi-dewi kesuburan. Nah, dewi kesuburan ini teman-teman sekalian, tentu saja mereka punya kuil dan di situ dipersiapkan pelacur-pelacur yang kemudian tidak menudungi kepalanya, bahkan rambutnya dibiarkan terurai. Dan ini tentu saja teman-teman sekalian harus ada perbedaan bagi orang yang melayani. Nah, perempuan-perempuan Yahudi yang melayani, perempuan-perempuan yang sudah percaya pada Yesus Kristus itu harus yang melakukan apa yang diajarkan ya oleh Rasul Paulus. Apa yang diajarkan Rasul Paulus? Ketika melayani, ini kan dikatakan di sini melayani ya, berdoa gitu loh. Jadi perempuan melayani dalam rumah Tuhan itu dia berdoa, bahkan dia bernubuat ya. Dan dia katakan harus kamu ya kepala yang harus bertudung gitu. Karena kalau tidak bertudung itu sedang menghina kepalanya. Kenapa? Karena memang orang-orang yang tidak bertudung itu adalah pelacur. Maka tentu saja kalau anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus di Korintus ini, kalau tidak menggunakan penutup kepala mereka, maka mereka sama dengan pelacur-pelacur yang ada di kuil-kuil dewi kesuburan. Jadi itu konteksnya. Dan kalau kita melihat, memang itu merupakan juga budaya orang-orang Yahudi itu sendiri. Sehingga mereka menggunakan namanya kerudung. Kenapa? Ada beberapa alasan sebenarnya yang diberikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, ya, karena memang rambut perempuan di zaman itu merupakan juga ya pembangkit nafsu daripada laki-laki teman-teman sekalian. Makanya kan di dunia kuno ya, di dunia kuno di Mediterania teman-teman sekalian dikatakan bahwa ya laki-laki cenderung itu menaruh nafsu, bahkan tertarik kepada perempuan-perempuan yang terurai rambut, tidak bertudung. Ya, itu yang harus diperhatikan. Dan tentu saja bagi mereka juga perempuan-perempuan yang sudah menikah, dan ini juga harus mereka menudungi kepala mereka untuk menghormati laki-laki. Makanya dikatakan bahwa perempuan itu adalah kemuliaan laki-laki. Dan kemuliaan laki-laki adalah Kristus. Maka teman-teman sekalian, perempuan harus menutupi. Itu harus berpakaian sopan juga. Kenapa? Karena untuk menjaga ya suaminya. Menandakan bahwa dia setia. Dia tidak sama dengan perempuan-perempuan pelacur di luar sana. Jadi itu alasan-alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus teman-teman sekalian. Ya, jadi orang-orang yang memang tidak menggunakan tudung itu berpotensi untuk diganggu oleh laki-laki lain karena mereka pikir dia tidak ini menikah. Nah itu sebabnya teman-teman sekalian dalam konteks ini kita harus pahami kenapa kemudian Rasul Paulus menyuruh perempuan-perempuan yang melayani itu harus bertudung. Makanya dikatakan, sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Maka tentu saja kalau perempuan menggunting rambutnya, dicukur rambutnya, maka ini sebuah penghinaan baginya. Iya kan? Karena rambut itu adalah mahkota. Nah dengan melakukan demikian itu kan
Itu artinya bahwa perempuan ini tidak punya harga diri lagi. Ya, dia sama seperti pelacur-pelacur yang dipersiapkan di kuil-kuil Dewi Kesuburan, ya. Dan yang kedua, teman sekalian, mereka tadi berkata bahwasanya siapa yang melakukan semuanya itu, yaitu Islam. Yesus sholat, ya kan, sujud begitu ya. Kemudian ketika berdoa, lalu Yesus itu berpuasa, Yesus tidak makan babi, Yesus dikafani, Yesus apalagi yang satu tadi, teman sekalian, ya. Yesus melakukan semuanya, teman sekalian, ya. Dan mereka bangga ketika dikatakan sunat lain sebagainya. Teman-teman sekalian, mereka katakan bahwa milah Ibrahim yang mereka ikuti. Nah, sekarang kita tanya, dalam perintah Tuhan kepada Abraham, apakah memang diperintahkan untuk menyunat perempuan? Tidak sama sekali. Lalu siapa yang kemudian memerintahkan untuk menyunat perempuan? Karena di Islam perempuan disunat. Iya kan? Nah, ini bukan milah Ibrahim. Dan kedua, yang perlu diperhatikan daripada sunat, siapa sih yang layak melakukan hal itu? Yaitu keturunan daripada Ishak dan Yakub. Karena anak perjanjian itu adalah Ishak, bukan Ismail. Iya kan? Nah, karena sunat itu adalah tanda perjanjian, makanya ada darah, teman-teman sekalian. Ketika di kulit, ya disunat itu, ya di ketan, ya kulit khatannya itu kan ada darah yang keluar. Ini adalah sebuah perjanjian Allah kepada keturunan daripada Abraham. Siapa keturunan Abraham sebagai anak perjanjian? Yaitu Ishak, Yakub. Ya kan, makanya dikatakan ala Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak pernah disebutkan Ismail, apalagi nabi terakhir. Oke. Nah, sekarang Donitan akan bisa menjelaskan kepada kita di mana ayatnya kalau Muhammad disunat. Nah, kan? Apakah Muhammad disunat? Tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Ayo, pesulap merah juga bisa membantu tuh, Donitan. Tunjukkan bahwa nabi kalian itu disunat. Dan tunjukkan perintah Al-Qur'an tentang sunat. Sehingga umat Islam mengolok-olok kekristenan tidak disunat. Teman-teman sekalian, kita disunat loh. Kita disunat. Saya secara pribadi disunat loh. Nah, dalam Kristen itu soal sunat atau tidak sunat itu tidak lagi penting. Karena yang diharuskan adalah sunat hati. Ya, sunat hati. Bukan sunat secara lahiriah. Itu memang baik. Yang mau lakukannya silakan. Yang tidak mau lakukannya juga silakan. Tidak mempengaruhi keselamatan kita. Karena perjanjian yang kedua itu adalah baptisan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lagi pula, teman-teman sekalian, perintah sunat itu diperuntukkan kepada orang Israel kok. Makanya barang siapa yang mau melakukan sunat, dia harus bisa melakukan seluruh hukum Taurat dan ikut serta dalam agama dan kepercayaan orang-orang Yahudi. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-2 saja, teman-teman sekalian, dan ketiga. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, teman sekalian, hukum Taurat kita tahu bahwa itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Lalu siapa kamu, Donditan? Siapa kamu, pesulap merah? Yang kamu harus ikut-ikutan dengan tradisi dan juga hukum yang diberikan kepada bangsa Israel. Mari kita melihat di dalam Mazmur, teman-teman sekalian, 147. Ya, dikatakan di dalam Mazmur 147 ayatnya yang ke-19 sampai 18 sampai 20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi sekarang apakah Donditan dan pesulap merah keturunan daripada Yakub, seorang Yahudi, atau salah satu daripada suku Yahudi? Tentu saja tidak. Nah, makanya teman-teman sekalian jangan bangga mengenai itu. Kemudian tentang Yesus sholat, ya, Yesus ketika berdoa, teman-teman sekalian, ya, memang sujud, dan itu adalah cara orang-orang Yahudi juga berdoa sebenarnya. Kita bisa melihat di dalam Daniel misalnya, bagaimana kemudian Daniel berdoa 3 kali sehari. Dia sujud gitu loh. Bukan berarti dia sholat, iya kan? Bukan berarti dia ikut-ikut Islam. Karena Islam itu tentu saja datangnya di agama terakhir, di abad ke-7. Otomatis dia meniru
Kalau boleh pinjam bahasa daripada Menachem Ali, orang Kristen itu mencuri kata Allah, mencuri kata Alkitab, mencuri kata Rasul. Sekarang orang Islam mencuri cara-cara orang-orang Yahudi dan cara-cara orang Kristen sebelum agama Islam. Karena kan tentu saja agama Yahudi dan agama Kristen lebih dulu, baru agama Islam di abad ke-7. Jadi yang mencuri siapa? Ya, ini khusus untuk Profesor Menachem Ali yang berkata orang Kristen mencuri, ya kan? Saya harus ngomong terus terang, yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Yang kurang ajar itu orang-orang Kristen. Ya, jadi sadar diri dong. Agamamu ada di abad keberapa? Kemudian teman-teman sekalian dikatakan Yesus berpuasa. Orang Kristen tidak berpuasa. Siapa bilang orang Kristen tidak berpuasa? Kami berpuasa. Tapi tidak berpuasa yang dipaksakan seperti di agama Anda. Yang harus melakukannya ada bulan tertentu, ada ini tertentu diatur sedemikian. Kami tidak demikian. Karena puasa itu harus dari hati. Bukan dengan terpaksa dilakukan. Orang Kristen bisa melakukan kok. Ya. Berpuasa itu gaya hidup orang Kristen juga. Ya. Tetapi itu sama sekali ya tidak menandakan bahwa kami tidak mengikuti ajaran Yesus. Jadi jika memang mau mengklaim seperti dilakukan oleh Dondi Tan ini, itu sama saja mempermalukan umat Islam, teman sekalian. Karena ya tentu saja kami akan katakan bahwa agama mana yang lebih dulu, yang meniru-niru. Gitu. Ya jadi teman-teman sekalian, apa yang mereka lakukan ini memang benar-benar konyol. Tetapi biarkan, karena inilah kerjaan mereka. Karena mereka tidak punya alasan lagi untuk apa? Untuk menghancurkan kekristenan. Karena di Indonesia mereka terbentur dengan hukum. Sekalipun itu mereka seringkali langgar gitu ya. Serang kekristenan, serang ibadah Kristen. Tapi mereka tidak bisa melawan, tidak bisa menggagalkan dan menghancurkan. Dan menghentikan pemberitaan firman Tuhan. Sehingga mereka mencari cara-cara demikian. Biarkan saja mereka. Justru dengan video-video beginian kita punya alasan untuk memberitakan Injil. Dan kita percaya bahwa setiap firman Tuhan diberitakan tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya Arif Gule undur diri teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.